Salah satu narasi provokator bawa-bawa Kiai Nahdlatul Ulama. Narasi ini kalau orang awam yang mengkonsumsi bisa menimbulkan kebencian kepada Sadah Ba'alawi. Mereka ini sengaja bawa-bawa ulama dari Nahdlatul Ulama agar para pendukungnya bikin narasi di media sosial membenturkan Kiai dan Habaib. Masalah Ratibul Haddad, kita Nahdlatul Ulama mempunyai istighosah karya daripada ulama-ulama aulia Nahdlatul. Mulai sekarang yang dibaca istighosah, wirid, hijib dari kiai-kiai, ijazah Nahdlatul Ulama. Jangan menggunakan lagi selain wiridan, thariqah dari kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama. Apabila ijazah ini dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ambil, amalkan. Kalau bukan dari kiai Nahdlatul Ulama, abaikan, tidak akan berkah. Para pendukungnya mengatakan Kiai Imad tidak membenci Habaib. Kiai Imad hanya meneliti nasab Habaib. Anak kecil juga bisa membedakan ucapan yang keluar dari lisan beliau, Kiai Imad. Ada kebencian atau tidak. Masalah Ratibul Haddad dipermasalahkan gara-gara yang menyusun seorang Habib. Padahal kita tahu isinya bacaan tersebut diambil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya akan membahas sedikit tentang Ratibul Haddad. Dalam salah satu kitabnya Minhajul Adqiya fi Syarah Ma'rifah Al-Adqiya halaman 210. Kiai Soleh Darat pernah berpesan demikian. Lan luwi utama kaduwi wong awam ngalapa torik al-haddad. Ingkang wus dan lakoni para sadatina Ba'alawi. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia begini saudaraku. Dan lebih utama bagi orang awam mengambil torikat al-haddad yang sudah dilakukan oleh Sadah Ba'alawi. Kiai Soleh Darat merupakan ulama besar yang lahir di Jepara pada tahun 1820. Beliau merupakan ulama besar yang diriwayatkan menjadi guru Kiai Hashim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Mukiman ini merasa lebih faham dan alim daripada ulama-ulama tersebut. Kita tahu ya saudaraku, ulama yang mengakui Sadah Ba'alawi ini bukan ulama sembarangan. Ulama-ulama tersebut adalah kaliber dunia. Bahkan seperti Syekhana Khalil Bangkalan mengijazahkan kepada keluarganya, kepada santrinya, mengijazahkan Ratibul Haddad. Statement narasi Kiai Imad ini emang sengaja dibuat agar pendukungnya ini, wabil khusus orang awam yang hanya modal ikut-ikutan, tidak memahami konteks masalah ini dengan benar. Jadi Kiai Imad bikin narasi biar ada perpecahan, biar ada kebencian kepada ras, biar ada kebencian kepada klan Ba'alawi. Kiai Imad ini mengambil kesempatan kita harus mengamalkan amaliyah, istighosah, dzikir, hizib, wirid-wirid daripada kiai kita Nahdlatul Ulama. Sedangkan para kiai, para ulama kita, ulama-ulama besar seperti Syekhana Khalil Bangkalan, Kiai Hashim As'ari, Kiai Soleh Darat, dan para masyaikh kita yang ada di Nahdlatul Ulama menyarankan, mengijazahkan Ratibul Haddad. Itu yang harus perlu diketahui. Saking bencinya kepada Sadah Ba'alawi, apapun yang berhubungan dengan Ba'alawi, Kiai Imad dan kawan-kawan ini menyerang, bahkan menabrak norma-norma kebenaran yang ada. Dan pendukungnya pun pemikirannya seperti Kiai Imad, pemikirnya seperti Kiai Imad, memberikan ijazah. Ratibul Haddad itu bukan ulama sembarangan saudaraku. Beliau ini adalah ulama-ulama kaliber dunia. Keilmuannya sudah diakui dan sudah masyhur, dikenal kealimannya di bumi Nusantara. Kan kalian berteriak, saya ikut ulama pribumi Nusantara, saya ikut ulama Nusantara. Gurunya Hadratus Syekh Kiai Hashim As'ari, Kiai Soleh Darat merupakan ulama besar, gurunya para guru. Ayolah Mukiman, kalau bikin narasi yang berkualitas sedikit. Kami ini pecinta para habaib juga mengikuti para ulama-ulama di Nusantara. Saya jelas mengikuti kiai saya, ulama-ulama sesepuh di Nahdlatul Ulama yang sudah jelas kealimannya, sudah jelas kualitas keilmuannya. Buat apa ikut Mama Gufron, Musabas Buntet, ikut gerombolan ini, buat apa? Jadi jangan marah kalau kita pecinta para habaib ini masih meyakini kalau Sadah Ba'alawi emang benar-benar keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun kalian tidak percaya, ya nggak usah maksa kami untuk ikut percaya kepada keyakinan kalian semua. Karena kami ini masih mengikuti guru-guru kami. Yang saya heran kepada Mukimat dan kawan-kawan ini, mereka memaksa untuk
yang percaya Habib, para Habib Sadah Ba'alawi ini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, mereka memaksa kami pecinta para Habib untuk ikut percaya kalau Habib itu bukan keturunan Nabi. Itu yang mereka paksakan. Orang-orang ini hanya provokasi mau mengadu domba antara Kiai dan para Habaib. Kata siapa? Kiai Imad berikut gerombolannya tidak membenci para Habaib Ba'alawi. Kata siapa? Dengan statement-statement dari panggung ke panggung, narasi yang mereka bangun itu sudah jelas menimbulkan, mengajak kebencian kepada Habib Ba'alawi. Bahkan mereka ini mencoba memukul rata semua Habib Ba'alawi itu kelakuannya jelek. Kemarin juga ada yang bahas, ada seorang Habib menghina Gus Dur. Awal mula menghinanya itu bagaimana? Mungkin kan ada masalah atau apa. Jadi sehingga kita ini digiring agar membenci semua para habaib, memukul rata semua para habaib oleh mukimat. Tidak begitu, saudaraku. Saya sering memberikan penjelasan kepada mukimat dan kawan-kawan. Seandainya kalian menghina saya, apa ya, goblok, tolol, apalah, itu saya itu tidak akan membenci yang menghina saya, tidak, saudaraku. Dan saya juga tidak akan menyeret semua keluarga panjenengan. Saya tidak akan memukul rata keluarga panjenengan itu jahat semua, tidak. Begitu pula dengan Habib. Ketika ada oknum Habib yang menyimpang, ketika ada oknum Habib yang provokasi atau melakukan kesalahan fatal, masa kita memukul rata semua Habaib yang tidak melakukan kesalahan? Itu kan pemikiran, apa ya, pemikiran anak kecil lah. Tidak paham bagaimana kita itu membedakan yang salah dan yang benar. Dan para habaib sudah mempunyai KTP tinggal Indonesia. Apakah masih termasuk imigran Yaman kalau sudah mempunyai KTP? Ini permasalahan sepele, tapi mukimat ini membesar-besarkan seakan-akan para habaib ini merebut Indonesia. Cobalah kita jangan terlalu benci kepada ras, kepada siapapun. Kalian ini dimanfaatkan oleh Kiai Imad dan gerombolannya, sehingga menimbulkan kebencian, ikut menyerang, ikut membuli. Hidup dengan kebencian itu tidak akan tenang, saudara. Ini masih di dunia. Bagaimana kelak nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas kelakuan kita, pendengaran kita, ucapan kita, penglihatan kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi pesan saya kepada mukimat dan kawan-kawan, kalian tidak akan berhasil mengadu domba antara kiai dan para habaib. Karena ulama kita, sesepuh kita di Nahdlatul Ulama, orang-orang besar yang alim luar biasa di Nahdlatul Ulama, mengakui Sadah Ba'alawi. Bahkan banyak sekali yang mengijazahkan sanad keilmuan maupun kitab maupun wirid hisib dari Sadah Ba'alawi untuk diamalkan. Jadi mohon maaf kepada mukimat, kalian tidak akan berhasil. Mau berjuang bagaimanapun, kalian tidak akan berhasil.